Nabi di masa kecilnya sebagai pengembala kambing, pencari nang halal. Di masa remaja Nabi umpat berdagang. Ayo, mencari nang halal. Sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa gawian nang afdal? Apa gawian nang bagus? Amalur rajul biyadihi, gawian seseorang dengan tangannya. Nah, artinya jangan meminta, artinya jangan dalam pengertian mengharap belas kasihnya orang. Amalur rajul biyadihi. Nah, selamat. Makanya Nabi gambarkan itu. Nah, kembali jamaah yang dimuliakannya Allah. Karena kita tadi kaitkan masalah ibadah. Jadi orang yang berada pada martabat sampai akalnya Allah, sampai mengerti, paham betul bahwa tiada yang berbuat hanya Allah. Disinilah nang pakai sembahyang hakikat. Tadi makanya tadi Lun sudah katakan dari awal, pakai juga sembahyang syariat, tapi hakikatnya pakai juga. Disinilah orang yang menyatakan sembahyang hakikat. Bagaimana orang yang sembahyang hakikat? Jadi sembahyangnya nang kadang saja pakai gue dari takbir hingga salam. Ini kan sembahyang dudukan ini. Nah, amun pian nang wai ini dudukan jangan sembahyang. Ini berapa waktu kada sembahyang? Nanti kita bicara itu. Jadi nang orang tadi sampai pada martabat af'al yang menyatakan tiada yang berbuat hanya Allah. Disinilah paham kedudukan martabat orang yang sholat hakikat. Artinya apa? Bagaimana orang yang sholat hakikat? Tiada lagi dia sekali-kali memandang amal dan ibadahnya ini daripada dirinya, melainkan daripada keberadaan fiilnya Tuhan, kelakuan Tuhan yang senantiasa dipandangnya minallah, billah, lillah. Nah, ini pakai maka 24 jam pian sembahyang. Minallah, apa semuanya dari Allah. Billah, bagaimanapun kita ini serta Allah. Lillah, nang ada ini hanya bagi Allah. Belum tulisakan dulu. Nih, nang dipandang minallah, dari Allah. Yang kedua, billah. Nah, dengan Allah. Dan yang ketiga, lillah. Bagi Allah. Siapa yang di dalam keberadaannya memandang yang tiga ini di dalam kehidupannya, maka disinilah yang dimaknai tentang sembahyang hakikat. Ini dudukan ini. Minallah, billah, lillah. Ya kalau pian ambil gambaran, minallah ya tatkala Tuhan sendirinya. Billah ya tatkala di dalam nurnya. Nah, yang sudah jadi alam serta isi wujud insan ini namanya bagi Allah. Ini sembahyang, duduk sembahyangnya. Jadi Pak gue ini yang dikatakan pula otak sembahyang. Kayak apa lagi? Otaknya sembahyang itu ya ini minallah, orang yang di dalam tilik suhud pandang batinnya hanya memandang kepada minallah, semunyaan daripada Allah, memandang billah, apa yang ada ini serta Allah dari awal sampai akhir kada berbisa. Dan yang ketiga lillah, hanya bagi Allah, yang lain kada. Ini yang dimaksud otak sembahyang. Dan ini yang diisyaratkan Quran, alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang itulah yang sembahyangnya kekal. Ini sembahyang kadang. Ini duduk sembahyang. Kenapa pian sembahyang? Sudah kalau pian lah. Nah, bila orang takutnya sembahyang kadang ada duduk, tapi tetap ini hakikatnya sembahyang. Asal nih pandang untuk sampai pada
martabat af'al Allah. Arti martabat af'al ini menilik tiada sekali-kali kita nang berbuat. Hanya fiilnya Allah, kelakuan Tuhan. Mun kelakuan Tuhan orangnya karena yang berbuat dengan perbuatan kada pisah. Mun berbuat lawan perbuatan dengan yang berbuat tapi salah kada kalah. Mun ada yang berbuat ada perbuatannya orangnya kada hantu ento. Nah ini pandang itu harus. Inilah yang maksud ayat alladzina hum ala salatihim daimun. Daim, kekal. Kalau pian kadang menyatakan ini Pak Aiboy, sedetik aja nah pian 500 tahun. Ini pian sejam duduk di sini umpamanya. Satu detik. Nah, kalau 1 menit berapa detik? 60 detik, 60 kali 500 tahun. Belum 1 jam. Kali 500 tahun. Ya, itu nang dimaksud orang. Ada nang pian maksud tuh salah. Bila menggawi juhur lapas 500 tahun. Pian kada mempelajari dari juhur kasar kada sembahyang. Itu kali 500 tahun. Ngerti lah? Dari juhur kasar itu kada sembahyang lah. Bila pian kada sembahyang kali per detik 500 tahun. Karena orang semata-mata memandang dari takbir hingga salam. Karena dia tidak mengetahui martabat sampai pada af'al Allah, yakni martabat kelakuan Tuhan. Nah jadi ada 24 jam dari bangun hingga tidur, dari tidur bangun lagi. 24 jam sembahyang. Boleh belum jelaskan lagi? Supaya ayat ini benar. Jadi sembahyang itu, Pak, ini otaknya sembahyang. Otaknya. Apalagi? Tapi makanya tadi ulun dahului, nyakawa syariatnya gawi jua. Walau nang wajib aja. Ya, sampai waktu. Kada di awal waktu, pertengahan waktu. Kada pertengahan waktu, di akhir waktu. Kada di akhir waktu mengodok, kada mengodok pengguru, nah itu tak ada, tak ada sama sekali, nya mengodok aja, habis dari mengodok nih, tak ada, ini itu udah separai, lun kada memaksakan Pak gue, bujur, cuman menjelaskan supaya duduk sempurna, ulun ini membawai bulikan sempurna. Memulihkan selamat, kadang membawai camuk supaya mencontoh nang di Madinah sebagai uswatun hasanah. Namun di mencontoh Nabi jangan jahirnya aja, jahir batin. Nah jahirnya kita gawi kadar mampu. Julun kada kawa awal waktu, pertengahan waktu. Kada kawa pertengahan waktu, akhir waktu. Habis waktu mengodok, habis mengodok pengguru tak ada. Namun tak ada bang. Nah, kayak apa nih toh? Tapi ini jangan dipakai lah. Tapi ini jalannya ulun padakan, tapi mun kawe jangan diambil. Mun nyapian tak ada, baranai. Nyambat orang sembahyang jangan, mencela jangan, bepadah kada sembahyang jangan. Maka tetap selamat. Ngerti lah. Ini sudah kada sembahyang nyambati orang. Ya, apa juga nang di masjid nentok. Waduh, iya. Nah ini nang salah baran. Nah, jangan mencela orang. Paham gak lah? Jangan bepada. Bahwa seorang ada sembahyang beranai karena tahu kedudukan. Cuman sebuting nang pian akui koler. Akui koler. Bujur kada koler. Ini enggak ada koler, buru aja orang kada koler. Mun kata koler menggawi pian. Itu berarti koler. Nah, yang seperti ini tetap mampu dimaafkan. Kan kada tagawi aja dimaafkan. Tapi tetap di dalam keberadaan minallah. Bila lillah. Namun akan lebih sempurna mun menggawi. Sempurna. Paham bu?
akan lebih sempurna digawi. Nya kadar Bang berani. Jangan mencela orang, jangan orang berani. Jangan juga sampai orang ke masjid hari Jumat di pelapar berokok. Ini jelas salah. Itu jelas salah. Ada guru aja nih supaya melatih minallah billah lillah Muhammad. Itu kata melatih dan saya minta disambut orang. Nah, nyatakanlah apik-apik nih. Nang ulun sambatakan nih apik-apik. Ini semuanya anda ulun paparakan. Nang mana benak jalannya. Yang hendak sempurna gawi. Nang koler ayo berani tapi dimaafkan. Nah, sembahyang itu beberapa nama Pak Ibu. Untuk martabat sampai ini nah. Martabat sampai pada af'al Allah. Dengan tian tadi julun Pak Ibu-nya ulun pahamkan dulu Bapak Ibu. Ulun ini kada bosan-bosan mau ulang-ulang supaya martabat sampai pada af'al ini artinya apa? Memandang bahwa nang gawian ini lain gawian seorang. Mun wujudnya lain wujud seorang, gawian pun lain gawian seorang, maka sampai lawan Tuhan. Kayak itu kisahnya tak? Jadi ada yang namanya sholat Ismul A'zam. Apa ngarannya sholat Ismul A'zam? Ini kebaktian nyawa. Karena nyawa ini selalu tunduk dan patuh lawan Tuhan. Sekarang 24 jam pian Ismul A'zam nih dipadahkan sembahyang 24 jam, namun namanya sholat Ismul A'zam. Ulang. Kayak apa aja kada kawan dilepas sembahyang. Yang pertama tadi namanya sholat Ismul A'zam. Arti sholat Ismul A'zam ini kebaktian nyawa. Karena nyawa ini selalu tunduk dan patuh lawan Tuhan. Apa sebab? Adalah sir Tuhan. Sir apa? Adalah sir Tuhan atau rahasia Tuhan itu pada lain nyawa. Kayak apa pun apa bisa? Belum berdiri kan sembahyang, berjalan sembahyang, duduk berapa sembahyang, nyawa. Adalah sir Tuhan itu pada lainnya nyawa. Dan itulah yang dikatakan Allah Ta'ala. Nah, sembahyang tarif. Ini ngarinya Ismul A'zam. Pakai ini bujur-bujur di dalam rahasia batin, sedetik pun kada pernah meninggalkan sembahyang. Ulun awali dulu. Ini nang artinya Pak Ibu sembahyang itu wajib kaya naik. Artinya sedetik pun kada kau dilapas. Dikira pian bersembahyang isya kena pulang subuh, berarti pian meninggalkan. Nang maksud arti makna kehendak daripada sembahyang itu wajib bagi orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, sedetik pun kada kau dilepas. Ngerti lah? Memakainya sembahyang Ismul A'zam kau dilepas. Ini kau dilepas nih. Mun baju lu nih kau dilepas. Selawar ulun kau dilepas. Lawan kau ditapas. Ini awak nih kau dilepas lah. Sholat Ismul A'zam inilah yang dipadahkan sembahyang itu wajib. Sedetiknya kada kau dilepas. Hubungannya bilanya juhur kau gawi wah santai. Nah iya, salah. Yang kedua, sholatul haj. Kaitannya dengan apa tadi? Sholatul haj. Apa yang maksud sholatul haj? Kebaktian ruh tabi'i. Apa yang dimaksud ruh tabi'i? Ya turun naik napasnya. Nah, pian turun naik napasnya sembahyang. Ini namanya kebaktian ruh tabi'i, yakni turun naik napas, namanya sholat al-hajj. Dalam guring pun kan turun naik juga kan? Menyebeloteng rumah turun naik. Jadinya sampai waktu beranai, di mana mendudukakan nak jalan mana? Nggak duduk di nyawa kan? Sholat Ismul A'zam. Nak di sini kan? Sholat Al-Hajj.
Sedetik pun sholat kada kau dilepas. Ini nang arti wajib sembahyang. Yang ketiga, ada yang namanya sholatul wusta. Apa arti sholatul wusta?